Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kita berharap hidup kita selalu ada dalam lindungan dan kasih Tuhan, berkat kekuatan sabda Tuhan yang selalu kita baca, selalu kita renungkan sepanjang hidup kita. Di awal saya mau menyapa anak-anak muda. Saya bersyukur ternyata banyak anak-anak muda yang ikut menonton video channel YouTube ini. Jangan takut, jangan patah semangat, jangan bosan, terus dalami, baca firman Tuhan, kenali hidup kita bersama firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan juga kita diajak untuk melihat tanda-tanda Tuhan, kita diajak untuk dekat dengan Tuhan, mengenal kasih Tuhan, dan juga kita tahu, terutama anak-anak muda, dalam hidup kita mau mengarah ke mana. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya doa, prayer, oratio adalah sebuah kebutuhan harian orang beriman. Seperti badan kita memerlukan makan, kita memerlukan snack, kita memerlukan mandi, dirawat, dijaga sampai badan kita fit, tidak mudah sakit. Demikian juga dengan jiwa kita, demikian juga dengan kerohanian kita. Butuh asupan, butuh kekuatan. Kalau makanan kita bisa beli di warung, kita bisa beli di restoran. Kalau kita mau gunting rambut, kita tinggal ke salon. Kalau kita mau perawatan wajah, silakan, ada begitu banyak di media sosial iklan-iklan tentang perawatan tubuh. Tetapi bagaimana dengan perawatan jiwa? Bagaimana rohani kita ini dirawat? Jawabannya adalah dengan sebuah doa. Doa adalah sebuah relasi dengan Allah. Doa pertama-tama bukan kita meminta atau kita ngomong tetapi kita tidak mengerti apa yang kita omongkan. Seringkali jujur dalam doa kita lama-lama bosen. Saya bosen karena doa saya itu-itu aja. Permohonan saya itu-itu aja. Isi doa, kalimat doa kayaknya tidak berubah. Bahkan kita seringkali bertanya, apakah Tuhan itu nggak bosen dengar doa-doa kita? Ada juga kemungkinan lain kita sibuk. Ada kemungkinan lain juga kita sakit sehingga kita tidak bisa berdoa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita tidak bisa berdoa, entah lagi marah, entah lagi kesel dengan orang, entah lagi jengkel, atau juga ketika kadang-kadang kita lagi bahagia meluap-luap, kadang-kadang juga sulit berdoa. Ketika doa menjadi sulit untuk dijalani, apa yang harus kita lakukan sebagai orang beriman? Nah, Bible Learning kali ini akan membahas soal kitab Mazmur. Kitab Mazmur, kata Mazmur berasal dari bahasa Ibrani Mizmor. Artinya adalah nyanyian dengan iringan musik petik. Entah itu dawai, entah itu kecapi. Nah, saudara-saudara, kitab Mazmur adalah sebuah buku nyanyian. Apa yang dinyanyikan adalah doa. Saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa hal yang menarik seputar kitab Mazmur. Yang pertama, kitab Mazmur terdiri dari 150 bab. Kitab yang paling panjang dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dari 150 bab itu kita bisa menemukan bahwa Mazmur 119 adalah Mazmur yang paling panjang karena terdiri dari 176 ayat. Bisa Anda buka sendiri Mazmur 119, judulnya adalah bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saya bacakan beberapa ayat. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Jadi Mazmur 119 ini memberikan kita sebuah cara berdoa. Kita diajak ketika kita membaca Mazmur ini, kita diajak untuk melihat ketika kita hidup menurut kehendak Tuhan, menurut perintah-perintah Tuhan, ada sebuah kebahagiaan yang sudah disediakan Tuhan buat kita. Ada juga Mazmur 117 yang terkenal dengan Mazmur yang paling pendek. Hanya 2 ayat, maka saya bacakan seluruhnya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Itu judulnya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih setianya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya.
Jadi di Mazmur terpendek ini kita diajak untuk memuji Tuhan. Dan juga kita mengajak seluruh bangsa di dunia ini untuk ikut bersama-sama kita memuji Tuhan. Karena apa? Karena hebat karyanya dan juga kasih setianya selama-lamanya. Hal yang menarik juga dalam kitab Mazmur, seringkali kita menemukan kata haleluya. Kata haleluya berasal dari bahasa Ibrani, Hillel artinya memuji. Maka halelu artinya mari memuji. Yah adalah singkatan dari nama Allah orang Israel, Yahweh atau Adonai, maka haleluya, pujilah Tuhan. Nah, seringkali saya melihat di gereja-gereja ketika umat menyanyi haleluya, seringkali cuman komat kamit, seringkali cuman ya asal-asalan. Bayangkan kalau Anda dipuji oleh orang lain, tapi pujiannya kita tahu tidak tulus. Pujiannya setengah-setengah, pujiannya itu nggak semangat, kita pasti jengkel. Ketika kita bernyanyi haleluya, pujilah Allah. Kenapa dia harus dipuji? Apa alasan kita memuji Allah? Karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Tuhan sediakan untuk hidup kita dan juga kita terima dengan penuh rasa syukur. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, di antara 150 kitab Mazmur, Mazmur 23 adalah salah satu Mazmur yang paling terkenal karena ada lagunya, Tuhanlah gembalaku, tidak akan kekurangan aku, yaitu disebut juga Mazmur Daud. Dikatakan begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika si pemazmur menyanyikan Mazmur 23, kita bisa melihat betapa hidupnya aman, tentram dalam lindungan Tuhan. Karena apa? Dia percaya siapa Tuhan yang melindungi dia, siapa Tuhan yang selalu mengasihi dia. Maka meskipun dia harus melewati lika-liku kehidupan, dia percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidupnya. Ada satu lagi Mazmur yang menarik saudara-saudaraku, yaitu Mazmur 138. Di situ dikatakan begini, nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Saya bacakan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Perhatikan baik-baik di ayat 3. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Dari Mazmur 138 ayat 3 ini kita bisa melihat apa sebetulnya tujuan doa, mengapa Tuhan mengabulkan doa dan permohonan kita. Meskipun dengan kata-kata yang tidak terucap sekalipun, doa bertujuan untuk menambah kekuatan jiwa kita. Seperti fisik kita harus dilatih untuk tetap fit dan sehat terus. Seorang atlet harus latihan berkali-kali, jatuh bangun. Demikian juga dengan doa. Meskipun doa kita kadang terkabul, kadang belum terkabulkan Tuhan, doa adalah sebuah kekuatan jiwa. Setiap kita berdoa, Tuhan menambahkan kekuatan jiwa kita. Maka doa adalah energi bagi jiwa manusia. Maka saudara-saudara, kalau Anda harus makan pagi, siang, dan malam, Anda harus nyemil, Anda harus minum supaya tubuh kita tetap sehat, jangan lupa berdoa. Dan ketika doa kita menjadi sulit untuk didoakan, ketika kita jenuh dalam berdoa, bosan dalam berdoa, belajarlah dari kitab Mazmur. Kan sebab dari kitab Mazmur kita bisa melihat ada sebuah doa harapan, doa mohon pertolongan Tuhan, doa dalam kesesakan, doa mohon dilindungi dari serangan musuh, doa ucapan syukur dan pujian. Ada begitu banyak. Seolah-olah 150 kitab Mazmur ini menemani hidup orang beriman dalam lika-liku hidupnya. Kadang ada senang, kadang ada sedih, kadang bahagia, kadang harus menangis, kadang sukses, kadang gagal. Kitab Mazmur membantu kita untuk berdoa.
Salam berhikmat saudara-saudaraku yang terkasih. Jangan lupa like, komen, dan share supaya firman Tuhan ini semakin dikenal oleh banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara.